Halo, selamat sore, Bapak Ibu kekasih yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, dan biarlah kita mau dengar firman Tuhan, karena Dia sudah mengasihi kita lebih dahulu, dan kita mengasihi Dia saat ini, di hari yang Minggu sore ini, dan biarlah kita sudah dengar tadi bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang Maha Kuasa, mampu melakukan segala perkara. Kita aminkan itu, dan biarlah kita mau berdoa sejenak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan hari Minggu yang indah ini kita boleh merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat itu, yang Maha Kuasa itu. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau kami masih hidup, masih nafas, Kau pinjamkan, karena hidup kami bukan hidup untuk kami, tapi hidup untuk Engkau. Terima kasih, dan biarlah Kau sucikan, kuduskan kami, ampuni segala kesalahan kami, kekurangan kelemahan kami, dan biarlah kami mau dengar firman-Mu yang kudus itu, yang suci itu, dan kami boleh bersatu dengan Engkau, maka akan terjadi banyak mujizat dan pengetahuan mengenai Engkau, kan boleh dibukakan semuanya, karena hanya Engkau yang mampu melakukan itu untuk kami. Kami tidak akan mengerti apa artinya tanpa Engkau Roh Kudus yang boleh menerangkan kepada hati kami. Terangkan kami semuanya, hamba-Mu, admin, kami juga semuanya yang menonton hari ini atau besok-besok Tuhan, biarlah juga diberkati. Karena firman Tuhan tidak sia-sia, tidak akan kembali sia-sia. Dan akan terjadi apa yang kami imani dan kami amini. Terima kasih, kami undang Roh-Mu, dan biarlah Engkau berkarya untuk kepujian bagi nama Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore kembali, saudara kasih ya. Biar kita mau lihat firman Tuhan yang sudah dituliskan di thumbnail, Rahasia Ilahi judulnya. Rahasia Ilahi. Ya, dan kita langsung kepada firman Tuhan, 2 Petrus 1 ayat 2. 2 Petrus 1 ayat 2. Anugerah. Ya, admin. 2 Petrus 1 ayat 2. Yes. Terima kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan Yesus, akan Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, 2 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita. Kamu, you and me, oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Wow, dahsyat. Ini bagaimana kita lihat dasar daripada hidup kita ini. Kalau kita mau lihat rahasia ilahi itu, kasih karunia itu, damai sejahtera itu sudah dilimpahkan kepada kita. Karena pertanyaan, banyak yang tidak bilang, saya belum tuh rasanya nggak begitu. Ya, mungkin separuh. Tapi oleh pengetahuan tentang Allah dan tentang Yesus, kalau kita mau lihat, periksa, kita hayati, kita koreksi, kita resapi kata-kata yang diterjemahkan pengetahuan tentang Allah dan Yesus itu, apa tuh sebenarnya? Pengetahuan tentang Allah dan tentang Yesus. Dalam ayat tadi di Petrus itu mengatakan bahwa pengetahuan yang dari Allah tentang Allah, ya kan? Dan Yesus.
Kalau kita mau lihat pengenalan akan Allah, pasti mempunyai satu wawasan, satu kerajaan Allah di sana. Dan akan Yesus adalah dikirim oleh Bapa di sorga untuk kita semuanya. Kita harus mengerti bagaimana dia mati, dia bangkit, dan kuasa kebangkitannya itu yang membantu kita bangkit seperti Yesus bangkit. Dan kita akan lihat betapa dahsyatnya pengenalan akan Allah. Berarti ada kerajaan Allah di sana. Ya, kalau kita mau lihat 1 Korintus 4 ayat 20 ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa, Saudara. Jadi Allah itu, tentang Allah itu apa? Dia ciptakan kita, iya betul. Tapi dalami terus. Satu perkara yang kita mau lihat bahwa kerajaan Allah itu bagaimana? Bukan mengenai perkataan. Karena kan firman Allah. Firman Allah itu ya kata-kata Allah. Yes, itu benar. Terus hayati, dalami terus, gali terus. Tentang Allah, kerajaannya itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Berarti kita harus mengerti kuasanya, kasih sayangnya, pengampunannya banyak sekali ya. Dan kita akan mengerti sekarang rahasia Allah itu yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Maka lebih daripada pengetahuan tentang didapatkan melalui panca indera, beda sekali. Ya, itu pengetahuan tentang Allah, tentang kuasa. Kuasa itu nggak kelihatan, berarti tidak terlihat. Tapi saatnya, waktu ada masalah, kita akan lihat kuasa ilahi itu dahsyat. Bagaimana kita mau mengerti rahasia ilahi itu? Pengetahuan disikapkan langsung dari hati Allah ke hati kita, ya. Jadi kita mau lihat bahwa ini bukan main-main. Jadi Allah, kerajaannya mengandung kuasa di sana, bukan perkataan saja. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, ya dan amin. Kalau dikatakan yes, kita katakan yes juga. Jadi pengetahuan yang disingkapkan, apa sih singkapkan? Disingkapkan, dibuka. Rahasia itu semua diberitahu kepada kita. Bagaimana caranya? Justru kita akan lihat sebentar ya. Pengetahuan disingkapkan langsung ke hati kita, you and me. Setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan oleh Roh Tuhan, bukan oleh siapa-siapa. Bukan karena sisa-sisanya dulu kita mantra, ya kan? Lalu masih ada dulu indigo, lalu bisa apa-apa semua. Yang dulu kali sisanya gitu, nggak bisa. Semua sudah dibaptis, ditenggelamkan, dikubur, dan bangkit bersama-sama dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ya, jadi kita tahu bahwa pengetahuan disingkapkan itu nanti rahasia ilahi itu bahwa itu dari Tuhan sendiri. Bukan dari kita, dari siapa-siapa, dari roh yang lain. Pengetahuan Allah yang disingkapkan untuk pelayanan kita. Pengetahuan Allah itu tadi apa? Kuasa Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, belas kasihannya Allah, pengampunan Allah, Allah berkati kita semuanya. Banyak sekali paketnya, menyembuhkan kita juga. Pengetahuan Allah itu disingkapkan untuk pelayanan kita. Bukan untuk suka-suka gitu ya. Bukan. Pelayanan kita itu harus dilengkapi oleh kuasa Allah yang disikapkan nanti pada saat kita melayani. Tidak sama semuanya. Setiap yang orang diberikan kepada kita untuk kita layani, itu banyak sekali, macam-macam. Tidak bisa satu cara begitu, tidak. Tergantung Roh Kudus nanti. Maka dikatakan rahasia ilahi. Ya. Nah, kurangnya jenis pengetahuan ini menyebabkan banyak orang yang gagal paham, gagal imannya. Pengetahuan Allah yang disingkapkan itu memang secara dimensi roh itu sulit dimengerti. Memang firman Tuhan tidak bisa dimengerti oleh kita. Percaya, terima, lakukan, kita akan lihat
bagaimana itu terjadi nanti semua. Yang dikatakan ya dan amin. Kenapa begitu banyak jenis pengetahuan ini? Dari pengalaman saya, perspektif saya, melalui pengalaman saya, melalui pengetahuan, melalui pendidikan saya di sana ya. Bagaimana ada hamba Tuhan, ya hamba Tuhan juga banyak jemaat-jemaat yang minta dilayani, didoakan, Bu sembuh nggak Bu? Bagaimana supaya sembuh Bu? Masih bertanya, berdoa tapi bertanya bisa sembuh nggak? Nah ini bagaimana? Kurangnya pengetahuan tentang Allah dan tentang Yesus. Satu waktu di tahun 1990 lah ya. Nah itu ada hamba Tuhan. Saya pulang dari pelayanan dan dari luar kota, ada 2 orang stroke, sembuh jalan langsung. Yang Tuhan berikan kepada saya, orang itu jalan. Tapi karena tim kita ada juga ibu itu minta dilayani bukan dipegang saya, nggak jalan berarti. Jadi berarti ada yang bisa ada yang enggak ya. Ya tergantung Tuhan, tergantung kita juga. Tuhan maunya diberikan semuanya kepada semua anak-anak Tuhan. Tergantung kita mau lihat sebentar bagaimana ada yang bisa ada yang enggak kok gitu. Semuanya harus bisa. Firman untuk kita semuanya. Jadi satu jalan, satu tidak. Ya, sebentar kita lihat terusannya bagaimana ini ya. Bagaimana orang itu kok bisa jalan gitu langsung. Karena banyak orang Kristen mempercayai firman dengan pikiran. Percaya firman, percaya, tapi dengan pikiran. Hati-hati tuh. Kita boleh resapi, hayati, introspeksi diri, jangan tuh si A, si B jangan. Kita sendiri percaya firman dengan pikiran. Mana bisa? Nggak bisa. Pikiran kita tidak bisa menjangkau pikiran Allah. Kecil sekali, terbatas sekali. Tapi Allah itu maha kuasa. Tadi dikatakan pujian, Allah yang kita sembah itu, Yesus namanya, adalah Allah maha kuasa. Hati-hati ya. Banyak orang yang mempercayai firman, tapi dengan pikiran gitu loh. Bagaimana tuh ceritanya kalau seperti itu? Oke. Kita akan lihat di sini. Belum cukup ya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan sampai menerangi hati kita gitu loh. Bagaimana caranya? Renungkan firman Tuhan, berdoa, minta Tuhan boleh menerangkan kepada kita. Tanpa Tuhan sendiri menerangkan kepada kita, tidak bisa. Jadi bukannya lihat video, lihat YouTube, tapi lihat firman Tuhan. Sambil kita lihat YouTube, banyak-banyak YouTube di sana. Ya, banyak firman Tuhan diberitakan. Jadi renungkan sampai menerangi hati kita. Kalau cukup merenungkan firman Tuhan itu, sampai menerangi hati kita, hidup kita akan berubah. Hidup kita akan berubah. Tapi kalau dengan pikiran, seringkali kita nanti gagal. Banyak kali kita punya keinginan, tidak terjadi. Karena bukan keinginan Tuhan. Nah ini salah satunya bagaimana kalau kegagalan itu adalah kita tidak merenungkan sungguh-sungguh di sana. Dan kalau kita renungkan sungguh-sungguh, rahasia ilahi itu diberikan kepada kita, maka kita akan lihat hidup kita akan berubah karena firman Allah yang hidup itu. Ya. Jadi tiada ada apapun di langit, di bumi yang bisa menggoyangkan kita punya kepercayaan pengetahuan Allah itu. Dibully, disindir, tidak percaya, ya, bahwa Allah mampu lakukan itu. Banyak perkara di sini ya. Karena Roh Tuhan, pengetahuannya itu disingkapkan ke hati kita, tadi dikatakan kan, ke hati kita disingkapkan itu. Ada satu keluarga, ini tahun lama juga sudah ya. Setelah saya bertobat, Tuhan berikan jiwa ini untuk saya terangkan, untuk saya injili di sana. Karena non Kristen. Nah, ada satu orang suami punya 4
putra-putri. 18 tahun tidak punya pekerjaan. Bisa dibayangkan nggak? Kalau misalnya, ya, saudara jadi istrinya begitu. Apa yang terjadi? Itu akan terjadi ribut terus. Kalau sekarang dibilang KDRT, ya, piring melayang semuanya. Kata-kata jelek semua keluar. Ini firman, percaya firman, tetapi dengan pikiran. Sehingga tidak berkarya di sana. Jadi ada satu bapak ini 18 tahun tidak punya pekerjaan. Sampai istrinya itu jual kacang goreng, itu kualinya besar sekali, 10 kilo sekali goreng gitu ya. Kecil-kecil. Dimasukin di plastik, dijual dulu 1.000 rupiah. Sampai hidupnya seperti itu. Karena saya datang terus berkunjung ke sana, kurang lebih 4 tahun katanya. 4 tahun. Kalau saya lagi pelayanan keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, ya kan? Ya tidak. Tapi waktu lagi ada di Jakarta di sini, tergerak hati saya untuk terus melayani sampai 4 tahun. Bukan 4 tahun tiap hari, bukan. Prosesnya itu 4 tahun. Karena penyembah berhala juga seperti saya begitu, banyak patung-patungnya. Nah, waktu itu saya berikan firman banyak lah ya. Dia tanya saya jawab, dia tanya saya jawab. Keluaran 23 ayat 24 dan 25. Keluaran 23. Yes. Thank you. Keluaran 23 ayat 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Di sini saya berikan ini. Mula-mula marah ya, bukan marah, nggak enak lah kelihatannya begitu. Loh, kok saya punya sesembahan semua, patung-patung ini harus disingkirkan. Ya, apa yang ditulis ada tertera dalam firman Tuhan, itu kita lakukan. Tapi tidak langsung ya, cuma dia tahu, dia simpan, mungkin nggak enak, nanti datang lagi, saya berikan yang lain lagi, tergantung Tuhan nanti Roh Kudus. Ayat 25, Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wow, keren ya. Nah, di sini saya berikan ini, dia mulai berpikir, jangan menyembah patung-patung berhala, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tuhan siapa? Pasti saya ceritakan mengenai Tuhan Yesus ya kan? Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini kehidupan manusia seperti inilah. Makan cukup, minum cukup, jauh dari penyakit. Udah oke, itu luar biasa sekali. Bisa sekali itu ya. Jadi itu janjinya Tuhan. Tapi perintahnya tadi yang ayat 24, singkirkan semuanya, hancurkan, remukan di sana. Ada perintahnya, lalu ada janjinya. Bukan sembarang-sembarang seperti itu, saudara ya. Nah, kita akan lihat di sini. Tidak lama kemudian, setelah mereka tahu firman Tuhan, ini namanya penyingkapan, saudara ya. Disingkapkan. Mereka punya pemikiran, kepercayaan disingkapkan oleh Tuhan. Namanya penyingkapan. Mereka disingkapkan itu, mereka tahu pengetahuan itu. Nah, akhirnya mereka terima Tuhan Yesus ya. Tapi sebelum itu, kita mundur sedikit sejenak di sini. Sebelum mereka bertobat, banyak prosesnya itu. Proses banyak sekali ya. Sampai bertahun-tahun di sana. Kalau saya datang, mereka mulai baca firman Tuhan. Lalu suaminya khususnya, kalau yang istrinya, ibunya ini,
teman saya, dia terima semua. Suaminya baca firman, dia garet pakai stabilo tuh yang warna kuning. Nanti saya datang lagi, kapan-kapan datang lagi, dia baca lagi. Ini apaan nih katanya? Coret lagi stabilo hijau. Wow, nonsen, nggak mungkin, masa iya? Wow, mereka belum tahu, cuma pakai pikiran. Yang tertulis itu ya tulisan, firman, tapi pakai pikiran. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin katanya. Dicoret-coret. Lalu satu waktu saya lagi melayani, tiba-tiba Tuhan memberikan penyikapan melalui vision, melalui penglihatan. Melalui penglihatan, dan itu dikatakan bahwa anakku berdoa katanya. Saya bilang, aduh Tuhan berdoa. Ini Bapak ini paling keras sekali. Bagaimana berdoa? Orang dia nggak mau. Saya aja bandel, datang lagi karena Roh Kudus yang suruh ya. Kalau enggak ya nggak jadi apa-apa. Anakku doa. Ya Tuhan, doa apa Tuhan? Saya nego sama Tuhan kan, saya bicara dong. Roh Kudus ada di hati kita. Doa apa Tuhan? Orang lagi selalu dibalas lagi dengan kata-kata dia ya. Nggak mungkin. Akhirnya untuk pekerjaan katanya. Untuk pekerjaan. Ya, 18 tahun tidak punya pekerjaan. Ini dia hasil dari penyikapan itu. Saya katakan, Pak, saya mau berdoa untuk Bapak. Mulai nantang kan, doa apa katanya gitu. Sambil taruh di dengkulnya begini, dia begini. Doa apa katanya? Ya katanya sih bakal pekerjaan ya. Bakal pekerjaan. Dia bilang gitu. Dia kedip-kedip matanya gitu. Kedip-kedip. Adalah berapa detik begitu ya. Oke. Boleh katanya gitu. Dia bilang turun saya di sofa semua anak-anaknya sama istrinya ya. Turun ke bawah, kita berdoa di bawah saya bilang. Di lantai. Turunlah semuanya. Tutup pintunya. Kita lambungkan ini pujian Allah kuasa lakukan segala perkara. Saya lambungkan pujian, dia belum bisa, belum tahu, dia belum terima Tuhan Yesus. Saya katakan Allah kuasa lakukan segala perkara. Sambil ada patung-patung di sana, ada di rumahnya masih ada semuanya. Terus lambungkan pujian sampai naik terus katanya. Sampai kita rasakan, yes, saya berdoa. Pendek saja, Tuhan kalau Engkau suruh perintahkan saya berdoa untuk keluarga besar ini, suaminya 18 tahun tidak punya pekerjaan, Engkau berkarya Tuhan. Sungguh-sungguh boleh dipercaya bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Selesai sudah. Amin. Duduk lagi di sofa. Lalu saya bilang begini, saya mau kembali pulang ke rumah. Nanti kalau sudah pulang besok, jangan cari pekerjaan, jangan cari-cari telepon-telepon. Waduh, cari kerjaan nih gitu. Jangan. Diam saja, seperti hari-hari kan di rumah terus. Diam. Kita akan lihat Allah kuasa lakukan segala perkara. Janji, oke? Ya, saya akan coba, saya akan tes katanya, oke? Dia bilang begitu. Selesai sudah 2 minggu sudah kasih, tidak lama, 2 minggu. Dia telepon saya dan dia katakan, luar biasa Tuhan ya, Yesus ya, katanya kenapa? Dapat 2 nih ditawarin kerjaan. 18 tahun tidak ada yang tawaran pekerjaan. Dia melamar pekerjaan pun tidak diterima. Lalu dia tanya sama saya, yang mana ambilnya, yang mana ya katanya. Ya, saya bilang, emang saya dukun, saya bilang gitu. Kalau Tuhan sudah jawab, pikir. Nah ini boleh pikir.
sesuai talentamu, sesuai kemampuanmu. Pikir, mampu nggak kerjain itu semuanya? Mau pilih yang mana? Terserahlah, saya bilang, saya mana tahu. Akhirnya dia ambil yang dari travel, ya. Dia jadi guide-nya, dibawa kemana-mana lah, ke Bali, kemana gitu. Bapak ini Inggrisnya oke, Mandarinnya oke. Diterima lah. Dari situ, saudara kasih tahu dong, yang tadinya tidak punya beras, bikin kacang goreng, kualinya besar, plastik-plastik kecil seribu dijual, sekarang punya mobil, punya ya pakai dasi di sana, juga ada kantornya ya. Selesai itu, dan kita akan lihat di sini bagaimana kalau disingkapkan itu firman Tuhan, terima atau tidak terima, Allah akan bergerak. Dia akan menyatakan dirinya melalui iman kita lah ya. Dia belum punya iman begitu. Jadi kita lihat di sini 18 tahun dia punya pekerjaan 2 minggu. Karena firman Tuhan diberitakan, bukan karena wah doanya hebat. Nggak ada yang hebat doa mah. Doa cuma ngomong sama Tuhan, mewakilkan jemaat. Dan akhirnya ada satu lagi, masih berlanjut nih. Selesai itu, saya lupa ya, berapa lama kemudian dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus itu ada satu lagi, tetap datang, memberikan firman, mengarahkan kepada firman, bukan kepada jawaban doanya, bukan jawab juga mujizatnya, bukan. Terus firman. Satu waktu kita lagi bicara begini, kembali Roh Kudus bicara kepada saya. Anakku, beritakan bahwa tidak lama kemudian nanti dia akan bangun rumahnya ini 2 tingkat. Maaf ya, terima kasih ya. Maaf. 2 lantai. Saya beritakan itu, apa yang Tuhan bicara, Roh Kudus bicara, saya singkapkan semuanya. Mana mungkin katanya, kalau hidup aja mungkin oke ya. Tapi kalau bakal rumah dibangun, mana mungkin katanya. Dan Tuhan berikan visi kepada saya, vision itu, sampai bangunannya itu seperti apa modelnya begitu loh. Coret-coret di kertas. Saudara tahu, kalau rumah cuma 1 mobil, berarti gangnya kecil. 1 mobil muatnya. Rumah ini, Bapak itu buntu. Tidak bisa ada gang lagi, jalan lagi ke sana. Berarti tidak gampang ya. Ada pekerjaan pun tidak mungkin dia bangun rumah begitu. Gangnya kan sempit, buntu di sana. Tuhan akan show, Tuhan akan perlihatkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Penjawab doa. Saya pelayanan keluar kemana keluar, akhirnya saya datang lagi berdoa di sana. Apa yang terjadi? Rumahnya sudah jadi, saudara. Kamar mandinya oke, pakai ubin, porselen, ya kecil memang. Tapi di atas ada bangunan lagi di sana. Tapi dia bilang, dari mana uang saya nggak tahu, katanya dia bilang. Saya nggak tahu uangnya, nggak mungkin dah katanya. Kita lihat di sini. Yang berkata itu yang merasakan. Tidak mungkin. Nah, kita mau lihat di sini, terjadi, tidak mungkin terjadi. Tapi karena rahasia penyingkapan itu oleh Tuhan sendiri, rahasia ilahi itu, dipakailah hambanya, ya orang-orang yang sungguh-sungguh mau terima. Kadang-kala banyak orang tidak terima mengenai penyingkapan rohani itu. Jadi kita lihat sekarang, 1, jangan ada dusta di antara kita. Antara kita dengan Tuhan. Awal-awalnya saya ditentang terus. Saya juga percaya Tuhan, saya juga percaya Yesus ada, katanya iya. Tapi kan harus singkirkan patung-patung berhala itu. Ya saya mundur sedikit, akhirnya
Patung-patung itu diserahkan kepada Yesus, kami berdoa, dan selesai semua rumahnya tidak ada patung lagi, pada Yesus saja dia menyembah. Jangan ada dusta di antara kita dengan Tuhan. Janganlah. Tuhan tahu. Apa? Dicoret-coret Alkitab. Pakai stabilo kuning, stabilo hijau, merah. Itu coretnya dari sini ke sini satu halaman, dicoret semuanya. Nggak mungkin katanya begitu. Yang kedua, 18 tahun tidak ada income. Tidak ada pekerjaan, anak 4 orang. Tuhan bisa buat sesuatu dan Allah kuasa lakukan segala perkara. Katakan dalam hatimu yang nonton semuanya. Kita bersama-sama semuanya. Yes Tuhan, saya percaya Allah kuasa lakukan segala perkara. Lakukan pujian itu di hatimu nanti di rumah. Kalau sekarang, ini enak sekali. 2 tahun pandemi, tidak main-main. Yang kurang-kurang, hancur lebur semuanya, tidak ada pemasukan. Yang ada pekerjaan pun goyang. Sampai yang tertinggi pun di sana, ada semuanya. Semua jatuh. Antara negara dengan negara pun, tidak ada transaksi di sana. Tidak main-main. Kalau Bapak itu 18 tahun ditolong, sekarang kita 2 tahun. Katanya ya kan, masih nanti ada mutasi lah, ada apalah. Jangan pikirkan itulah. Pikirkan bagaimana kita bersatu dengan Tuhan. Ada jalan keluar di sana. Kalau 18 tahun ditolong, sekarang bagian kita. 2 tahun nih pandemi, minta. Maka akan diberikan sesuai dengan firman Tuhan. Dasarnya firman. Sampai nyerep, sampai menyinari hatimu, pikiranmu. Kita lihat di sana akan terjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Kesaksian demi kesaksian akan ada di dalam hidup kita. Kesaksian itu bukan kita yang buat loh. Bukan karena kita benar, bukan karena kita hebat, bukan. Tuhan buat kesaksian itu supaya nama Tuhan dipermuliakan kembali. Supaya banyak orang bertobat lagi. Sekarang, apalagi yang sakit ya kan. Sudah pandemi, tidak ada income. Excuse me, sorry. Membuat penyakit lagi, saudara. Membuat penyakit. Kita perlu pertolongan Tuhan, Allah kuasa lakukan segala perkara. Penyikapan itu ada di mana? Ada di firman Tuhan. Baca, renungkan. Jangan Tuhan, udah selesai. Pokoknya saya baca firman. Tidak bisa. Satu kata demi satu kata. Tadi dikatakan bahwa rahasia Allah itu diberikan anugerah damai sejahtera dilimpahkan kepada kamu melalui pengetahuan tentang Allah dan Yesus. Satu-satu katanya, kata-kata itu di firman Tuhan satu-satu. Kita akan mengerti nanti. 2 Petrus 1 ayat 2 itu ya. Dan kita akan lihat di sini pertanyaan. Jadi Bu, siapa Bu? Siapa yang bisa menerima tentang hal penyingkapan itu? Semua orang. Cuman bagaimana kita boleh berada dengan Tuhan tuh sejauh mana begitu loh. Apa cuman karena kita nonton di YouTube banyak semua yang bicarakan tentang firman Tuhan. Perdebatan-perdebatan juga banyak. Hanya di pikiran kita, jangan. Tutup firman Tuhan. Ada closing statement-nya adalah renungkan firman, baca pelan-pelan, satu kata demi satu kata. Satu, suka apa yang Tuhan suka. Benci apa yang Tuhan benci. Setuju dengan apa yang Tuhan setuju untuk rencana kita. Kadang-kala rencana itu tidak enak loh. Tuhan punya rencana bukan sama dengan kita punya rencana. Kadang-kala tidak sama, berlainan. Kita tidak terima. Baca firman, renungkan firman. Terjadi apapun juga nanti kita akhirnya mengatakan yes Tuhan. Suka apa yang Tuhan suka, benci apa yang Tuhan benci, setuju dengan apa yang Tuhan mau lakukan untuk kita semuanya. Bahkan dunia ini, kalau kita sudah hamba Tuhan, jadi
pengerja semuanya ya, berdoa untuk negara dan bangsa dan lain-lain negara. Kita akan lihat, setuju. Mau marah bagaimana? Nggak bisa. Setuju, bersyukur. Masih ada Tuhan yang bisa mampu menolong kita. Allah kuasa, lakukan segala perkara. Jadi kembali di sini, judulnya, temanya adalah rahasia Allah, penyingkapan sebenarnya. Firman itu bukan bakal dibaca saja, bukan. Dari sana kita akan lihat bahwa dahsyat, Yesus dahsyat di sana. 1 Korintus 4 ayat 20 mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Terakhir adalah 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia. Ada orang bilang, bagaimana Bu? Nanti kalau itu salah, bukan dari Tuhan, apa dari siapa? Katakan pada diri kita sendiri. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau kita cuman kata orang, kata pendeta, kata siapa-siapa, jangan. Baca firman. Kita tidak terima roh dunia. Roh dunia apa tuh? Sombong, belagu, sok tahu, ya kan? Apalagi? Roh gosip juga membuat kita punya jadi berkat kita terhalang. Belum lagi sesuai dengan hari ini adalah patung-patung berhala. Selesaikan itu semua, berikan kepada Tuhan, hanya menyembah kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, kita akan lihat step by step, mujizat demi mujizat terjadi. 18 tahun, dengar baik-baik, 18 tahun tidak punya pekerjaan. Hanya karena terima Tuhan Yesus, serahkan semua jimat-jimat, patung berhala semuanya. 2 minggu dapat pekerjaan yang luar biasa. Biarlah Bapak ini juga keluarga ini boleh mendengar. Itu menjadi kesaksian di dunia ini. 18 tahun tidak punya pekerjaan. 2 minggu Tuhan berikan. Allah kuasa lakukan segala perkara. Kita juga perlu sekarang. Pandemi 2 tahun. Roboh semuanya. Usaha, pendidikan, kenyamanan kita yang biasa kita keluar. Pelayanan juga. Gereja juga. Semua. Kalau 2 tahun ini cukup menggempur kita, kembali kepada firman Tuhan. Dia akan berkati kita, berikan makanan, minuman, dan jauhkan dari penyakit. Itu janji Tuhan. Biarlah perintah Tuhan itu kita lakukan, janji Tuhan kita terima. Kembali, dengar baik-baik, siapa yang tidak punya pekerjaan, Allah mampu lakukan segala perkara. Terimalah mujizat itu. Terimalah sekarang. Sambil kita berjanji. Mulai hari ini. Malam sebentar saya baca firman. Jangan dengar firman terus. Lakukan firman Tuhan. Berdoa. Tuhan kasih penyikapan kepada saya. Supaya saya juga mau. 18 tahun nggak punya kerjaan kok. Bisa 2 minggu. Ada lagi kemarin. Itu di pemerintahan dikeluarkan 3 hari. 3 hari saudara berdoa. Dapat di pemerintahan juga, tempat itu juga, departemen itu juga. Kita lihat, Tuhan banyak buka rahasia itu disingkapkan melalui apa? Firman Tuhan. Jika orang minta doa, ya doa jangan. Diawali dengan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Penyikapan itu nanti beda dengan kita punya kata-kata, beda. Kadangkala bicara terus seperti ya duniawi lah. Seperti seorang ibu lakukan supaya anaknya jangan nakal, jangan pulang malam, jangan rokok. Seperti itu. Tapi kita ambil firman Tuhan, urai itu semua kata-kata itu ada di bibir kita, di hati kita ucapkan kepada anak kita. Akan terjadi perubahan besar, dahsyat. Untuk dunia, untuk negara kita Indonesia tercinta juga. Supaya COVID ini juga Tuhan singkirkan dan biarlah masyarakat juga rakyat di mana-mana sudah demo, tidak mau pakai masker, tidak mau ini, tidak mau itu, tidak mau vaksin.
biarlah kita berdoa juga supaya negara kita khususnya sekarang jauh daripada segala yang jahat. Sudah dibuatkan, sudah diramalkan. Kalau sampai terjadi, biar kita yang percaya dan orang tidak percaya beda. Itu aja jalan keluarnya. Jangan takut hadapi tahun ini, bulan anu sampai bulan anu. Pegang firman Tuhan. Allah kuasa lakukan segala perkara. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau berdoa untuk Bapak Ibu kekasih. Admin, Pak Admin, apakah ada yang masuk di room? Kita berdoa, ya. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis, Engkau tetap masih ada di dalam kami. Kami percaya, kami mau firman-Mu, kata-katamu menjadi kenyataan, menjadi fakta. Ada rahasia Allah disikapkan melalui kuasa firman yang dahsyat. Biarlah sakit penyakit, samalah semua keperluan, khususnya hari ini. Lagi bersaksi bagaimana tidak bisa rumahnya dibuat, tapi ternyata jadi itu. Juga 18 tahun tidak punya pekerjaan. 2 minggu dapat pekerjaan. Saatnya kami Tuhan. Lagi pandemi ini, Kau tolong siapa saja yang mendengar, melihat video ini, terimalah berkat. Janji, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah engkau sesuai kebutuhanmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Bangkitlah. Bisnismu, bangkitlah. Pekerjaanmu, bangkitlah anak-anakmu juga. Sekolah, lebih ketat lagi. Mau keluar tidak bisa semuanya. Tuhan tolong kami semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya banyak yang diberkati. Karena firman Tuhan diberitakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Kalau saudara mau didoakan atau mau konseling yang sudah bergabung dengan Vera Setiawan Ministry, kami mengucap syukur. Biarlah kami bersama-sama mencari Tuhan, renungkan firman Tuhan. Nah, di sini ada HP, boleh dihubungi. Kami akan melayani dengan kasih Tuhan, dengan berkat Tuhan, dengan pengertian, pengetahuan dari Tuhan. Mari bersama-sama kita di Vera Setiawan Ministry. Setiap hari Minggu jam 4 sore. Kita sekalian beribadah juga, dengar firman Tuhan juga ya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami tunggu teleponnya. Jangan lupa YouTube, subscribe, komen, share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.